Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1276, Gulungan 9000 tahun. Setelah itu, Ye Chen terus menghantui pegunungan peri keluarga Chu. Qin Yu, Wei Wenzuo, Dongfang Yuyan, dan lebih dari selusin reinkarnasi dari Great Chu keluar dari Wuxuanxing, dan mereka semua berkumpul bersama di gunung peri keluarga Chu. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang sangat akrab dengan Ye Chen. Mereka semuanya adalah murid dari generasi Dacuxuan, dan satu generasi tidak terlalu rendah. Di beberapa titik, leluhur keluarga Chu dan keluarga Ji kembali, berlumuran darah dan sangat bermusuhan. Tidak ada seorang pun, termasuk Ye Chen, yang mengajukan pertanyaan. Melihat roh jahat dari keduanya, mereka tahu bahwa Sekte Haus Darah telah sepenuhnya dimusnahkan. Pada malam hari, Gunung Peri keluarga Chu mengadakan perjamuan untuk menghibur leluhur keluarga Ji, dan Ye Chen juga dihibur. Kali ini Dewi keluarga Chu diculik, baik Ye Chen maupun Patriark keluarga Ji banyak membantu, jika tidak, keluarga Chu harus tunduk pada iblis tua yang haus darah. Terlepas dari apakah Dewi keluarga Chu dapat ditebus, kerugiannya berat. Yang pasti, berbicara kali ini, baik Ye Chen maupun leluhur keluarga Ji adalah dermawan. Setelah jamuan makan, leluhur keluarga Ji memulai perjalanan, dan setelah 3 hari bertemu, kedua keluarga tersebut menikah. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen datang ke hutan bambu kecil tempat tinggal leluhur keluarga Chu. Kepala keluarga Chu masih sangat panas, melihat mata Ye Chen yang bersyukur. Ada juga keheranan yang tak terlukiskan, dia telah berlatih Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan sebagai orang suci, dia belum pernah melihat junior yang luar biasa seperti Ye Chen. Setelah minum secangkir teh pahit, Ye Chen memandang leluhur keluarga Chu, senior, junior ini menanyakan sesuatu padamu. Teman kecil, tidak apa-apa untuk mengatakannya, lelaki tua itu tahu segalanya. Nenek moyang keluarga Chu tersenyum lembut. Senior, kamu pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Ye Chen langsung mengeluarkan sepasang gulungan, yang di atasnya tertulis banyak kata, Chu Agung, Zutian Men, Daluo Zutian, Jiu Huangtian, Kunlun Su, Dinasti Besar dan Kecil, Kuil, Suan Huang Benua, Kaisar Chu, Kaisar Bulan, Kaisar Yan, Pemakaman Surgawi Kaisar, Kaisar Dong Huang, Kaisar Suan, Kaisar Chen, Raja Zan, Raja Taiwang, Dewa Pedang Surga, dan Zun, Dong Huang Taixin, Kota Tanpa Air Mata. Nenek moyang keluarga Chu menyapu dan dengan lembut membelai janggutnya, saya telah mendengar tentang Dewa Pedang, dan Zun dan Kota Tanpa Air Mata. Senior, apakah kamu tahu di mana Dewa Pedang Surga, Pil Lord, dan Kota Tanpa Air Mata? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Untuk kata-kata Dewa Pedang Surga, tanyakan pada Daluo Jianzong dari wilayah Bintang Biduk, mereka mungkin tahu. Leluhur keluarga Chu tersenyum lembut, adapun Dan Zun, dia adalah jenis yang sama orang sebagai Dewa Pedang Langit kota ini bahkan lebih halus. Kota peri yang bergerak sepanjang waktu, hanya sedikit orang yang melihatnya, bahkan jika dikatakan, kebanyakan dari mereka tidak akan dipercaya, dan mereka telah melewatinya misteri itu. Terima kasih telah memberitahu saya, senior. Ye Chen tersenyum di permukaan, tetapi merasa menyesal. Teman kecil, sejujurnya, aku sedikit terkejut saat pertama kali melihatmu. Ketika Ye Chen menyesalinya, leluhur tua keluarga Chu tersenyum ramah. Apa maksudmu dengan senior ini? Lihat gulungan gambar ini. Patriark dari keluarga Chu mengeluarkan gulungan gambar dengan jentikan tangannya. Di atasnya ada seorang pemuda berambut putih yang terlihat persis seperti Ye Chen dan juga mengenakan cincin giok suancang. Ini dunia manusia lagi. Gumam Ye Chen, lalu sedikit menyipitkan matanya. Teman kecil dan orang dalam lukisan ini mungkin memiliki hubungan. Nenek moyang keluarga Chu berbicara dengan lembut, dan dia tidak lupa untuk melihat secara halus cincin giok suancang di jari Ye Chen. Senior, dari mana kamu mendapatkan gulungan gambar ini? Ye Chen menatap leluhur keluarga Chu tanpa menyipitkan mata. Sudah lama sekali. Leluhur keluarga Chu berkata sambil tersenyum, itu diperoleh oleh leluhur keluarga Chu saya ketika dia bepergian. Dihitung dari sekarang, usianya sekitar 9000 tahun. Itu adalah gulungan yang sangat kuno. 9000 tahun. Ye Chen sedikit mengernyit. Gulungan gambar yang diberikan oleh leluhur keluarga Mo berusia 5000 tahun, tetapi gulungan gambar keluarga Chu bahkan lebih menakutkan. Itu berusia 9000 tahun, yang mengejutkan dia bahkan lebih. Karena persis seperti Xiao You, aku akan memberikannya kepada Xiao You. Nenek moyang keluarga Chu menutup gulungan itu dan menyerahkannya kepada Ye Chen.
Terima kasih, senior. Ye Chen tidak akan menolak, gulungan gambar ini banyak hubungannya dengan itu, dia harus mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Di tengah malam, Ye Chen mundur, memegang gulungan gambar dengan erat, tetapi dia mengerutkan kening sepanjang jalan. Gulungan gambar adalah masalah kecil, tetapi itu sangat penting. Itu sudah berkabut, tapi sekarang bahkan lebih halus. Ah, santai saja. Berjalan, pikiran Ye Chen terputus, dan dia melirik ke satu sisi dengan takjub. Itu adalah taman di Gunung Xianshan, suara itu berasal dari loteng di taman, suaranya adalah Dongfang Yuyan, dan dari kejauhan, loteng itu masih bergetar berirama. Sangat berdedikasi. Ye Chen menghela nafas, tapi benar untuk dipikir-pikir, pasangan ini telah cukup menderita selama 100 tahun di masa lalu dan sekarang. Memalingkan pandangannya, Ye Chen pergi ke taman tempat reinkarnasi Dacu tinggal. Dia tidak menganggur, mengorbankan api abadi, guntur langit, jiwa naga leluhur alkimia dan sumber tubuh suci, dan memurnikan darahnya dalam tidur mereka. Saat fajar mendekat, Ye Chen sedang berjalan keluar dari taman. Hilang. Setelah melihat gunung peri keluarga Chu untuk terakhir kalinya, Ye Chen memulai perjalanan lagi. Setelah terbang keluar dari bintang Wuxuan, Ye Chen pergi ke beberapa bintang kuno terakhir di bidang bintang ini menurut peta bintang. Sangat disesalkan bahwa reinkarnasi Dacu tidak ditemukan. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain terbang ke sisi lain bidang bintang ini telah dicari di mana-mana, dan dia akan pergi ke bidang bintang berikutnya. Ini adalah perjalanan yang sepi, dan punggungnya sedikit suram di langit berbintang yang luas. 3 atau 5 hari kemudian, dia terbang keluar dari medan bintang ini, melewati galaksi, dan menginjakkan kaki di medan bintang yang disebut Burial Ghat. Bidang bintang ini tidak sederhana. Menurut legenda, seorang dewa dimakamkan di sini, dan itu adalah Kaisar Semu kuno. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar tertinggi, tetapi dia gagal menyeberangi parit surgawi. Langit malam sangat dalam dan langit berbintang tidak ada habisnya. Ye Chen berhenti di bintang mati, melarikan diri ke bawah tanah yang gelap, dan mengeluarkan gulungan gambar yang diberikan oleh leluhur keluarga Chu. Sekali lagi, dia membuka Xian Lunyan, memusatkan pandangannya pada gulungan gambar, dan mendorong lapisan awan dan kabut. Yang dia lihat masih sosok seperti mimpi, yang masih Dewi Kunlun Dong Huang Taixin. Menurut waktu itu, Ye Chen menderita serangan balik yang mengerikan, terluka parah oleh kekuatan misterius dalam kegelapan, memeluk kepalanya dan berteriak, 7 lubangnya berdarah, dan kesadarannya menjadi kabur seiring dengan penglihatannya. Tak lama kemudian, dia jatuh dan mengalami koma. Kesadarannya terseret ke dalam mimpi, dan ketika dia membuka matanya lagi, masih Dacu yang dihantui oleh mimpinya. Bahkan tanpa memikirkannya, Ye Chen langsung pergi ke gerbang Tianxuan. Kali ini, saya tidak melihat pemandangan indah mandi Dong Huang Taixin, dia masih berbaring di ranjang batu giok es, seperti kecantikan es, tertidur lelap, tidak bergerak, hanya cahaya langit yang meluap. Fuya tetap di sana, bangun dari waktu ke waktu untuk menyebarkan irisan cahaya peri ke tubuh Dong Huang Taixin. Ye Chen melirik Dong Huang Taixin, lalu ke Fuya, lalu mulai melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Masih tidak bisa melihatku. Tidak menemukan apa yang dia cari, Ye Chen menatap Fuya, berharap untuk menarik perhatiannya. Tak perlu dikatakan, Fuya sedikit mengernyit, melihat sekeliling, bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali normal, terus mengayunkan cahaya peri, Ye Chen sangat ingin melihatnya. Telur sakit. Mengutuk diam-diam, Ye Chen berbalik dan pergi. Heng Yue Zong yang muncul lagi. Sekte Heng Yue di malam hari sangat sunyi, tetapi Anda selalu dapat melihat beberapa puncak gunung, dan ada 1 atau 2 sosok duduk di sana, entah memeluk lutut, atau memegang kendi, semuanya menatap bintang-bintang. Ye Chen sedikit tersenyum dan mendarat di puncak Yunfei. Di puncak-puncak Yunfei, ada juga sosok cantik, dengan pakaian putih berkibar dan rambut seputih salju, bermandikan cahaya bulan yang cerah, dengan kecantikan seperti mimpi, seperti peri Guanghan, yang sama sekali tidak menyinggung dunia fana. 100 tahun. Dia bergumam pelan, air mata masih mengalir di pipinya yang pedih. Sudah 100 tahun, bagaimana Anda bisa berada di Dacu? Dengan air mata di mata Ye Chen, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, mencoba membantunya menghapus air mata di pipinya. Namun, apa yang ditakdirkan untuk disentuhnya adalah kehampaan, dia nyata, dia ilusi, dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya, orang di dua dunia dipisahkan oleh mimpi, tapi jaraknya lebih jauh dari hidup dan mati. Oh. Episode 1277, Pak Tua Gendut. Mimpi itu menghilang, dan Ye Chen membuka matanya. Wow! Baru saja dia membuka matanya, dan sebelum mengingat mimpinya, Ye Chen memalingkan wajahnya tanpa sadar, karena cahaya ilahi yang menyilaukan menyinari matanya, jadi dia memalingkan wajahnya untuk menghindari cahaya, dan ingin mengangkat tangannya untuk menutupi cahaya yang datang.
Tetapi dia menemukan bahwa tangan dan kakinya terikat. Ini, apa yang terjadi? Baru pada saat itulah Ye Chen menyadari bahwa dia tidak berada di tanah, dan sekitarnya tidak gelap. Alih-alih gelap, cahayanya bersinar terang. Hal yang paling aneh adalah dia dikunci di tiang tembaga. Ye Chen tercengang, dan buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa dunia sekitarnya dikelilingi oleh cahaya langit, dan itu adalah dunia yang diselimuti awan dan kabut. Dalam awan dan kabut yang diselimuti, ada Tao yang terjalin, dan seharusnya ada rune yang tampaknya muncul dan menghilang. Kompor tembaga. Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, dan langsung menebak bahwa dia disegel dalam senjata sihir yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, diam-diam berpikir bahwa dia mungkin telah ditemukan oleh seorang biksu kuat yang lewat ketika dia dalam mimpi, dan kemudian dia diangkat dari tanah, dan kemudian dikunci di senjata ajaib. Ayo keluar dulu. Berpikir di dalam hatinya, pikiran Ye Chen tergerak, dan jalan surga tergerak. Namun, yang membuatnya sakit adalah dia gagal merapalnya dengan sukses, hanya karena dia mengintip ke gulungan gambar, kekuatan pupilnya dikonsumsi terlalu banyak, dan dia tidak dapat mendukung operasi langit. Jika dia ingin keluar, ada baiknya menunggu kekuatan muridnya pulih. Hah! Ketika telur Ye Chen sakit, kepala gemuk keluar dari mulut tungku tembaga, menatap Ye Chen. Itu adalah seorang lelaki tua, dan dia juga seorang lelaki gemuk, dan dia juga seorang suci. Tidak ada satu janggut pun yang terlihat, tetapi alisnya sangat panjang. Tidak masalah untuk memasukkan bola ke dalam mulutnya yang besar. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap lelaki tua gendut itu, "Senior, mengapa kamu menculikku?" "Kita ditakdirkan." Pria tua gendut itu membelai janggutnya dengan penuh arti, "Oh tidak, itu adalah alisnya. Tidak nyaman bagi Fang untuk membiarkanku keluar." Wajah Ye Chen menjadi gelap. "Itu tidak mungkin. Apakah kamu sakit?" Ye Chen langsung memarahi, "Aku tidur nyenyak, jadi kamu keluarkan aku, dan kunci aku di tungku tembaga ini, percaya atau tidak, aku akan keluar dan menendangnya sampai mati sialan kamu." "Hei, bajingan kecil, kamu tidak pemarah." Pria tua gemuk itu mengulurkan telapak tangannya ke tungku tembaga, dan menjentikkan dahi Ye Chen. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu membuat otak Ye Chen berdengung. Kali ini, Ye Chen jujur, "Jinak seperti domba kecil, aku hanya satu kaisar, dan tidak ada gunanya jika kamu menangkapku." "Omong kosong." Pria tua gendut itu mengeluarkan tas penyimpanan dan mengocoknya di depan Ye Chen. "Itu adalah tas penyimpanan Ye Chen, bagaimana kaisar bisa punya begitu banyak uang? Aku belum pernah melihat orang kaya seperti itu. Generasi muda, jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan mengetahuinya, dan Anda akan terkejut saat melihatnya. Ada begitu banyak harta karun. Kamu tidak ingin tahu mengapa aku memiliki begitu banyak harta." Wajah Ye Chen menjadi lebih gelap. "Mengapa? Aku murid Dewa Pedang. Jangan membuat masalah, aku telah bertemu dengan murid Dewa Pedang, aku tidak terlihat sepertimu." Pria tua gendut itu mengangkat telinganya. "Apakah kamu pernah bertemu dengan murid Dewa Pedang?" Ye Chen menatap lelaki tua gemuk itu dengan napas. "Ini, terlihat seperti ini." Pria tua gendut itu mengeluarkan gulungan gambar, yang sebenarnya adalah potret seorang wanita. "Lihat, ini murid Dewa Pedang, seorang wanita. Apakah kamu yakin dia murid Dewa Pedang?" Ye Chen terbatuk datar. "Pengganti sebagai palsu. Itu benar-benar." Ye Chen menyeringai, tetapi dia tidak tahu bahwa Magang Zutian Shenhua sebenarnya adalah seorang wanita, dan wanita ini benar-benar terlihat lebih cantik semakin dia memandangnya, semakin dia terlihat akrab, semakin dia menatapnya. "Ah, kamu harus memiliki banyak latar belakang." Pria tua gendut itu meletakkan gulungan itu ke dalam pelukannya lagi. "Senang mengetahui, aku adalah putra Dewa Kunlunsu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah murid Dewa Pedang, tapi apa ini Kunlunsu? Pernahkah kamu mendengar tentang Daluo Zutian?" "Tidak." Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya yang gemuk. "Pernahkah kamu mendengar tentang 9 Desolation Heavens, Kuil, dan Dinasti Xia Agung?" "Tanpa." "Oke. Aku putra Dewa Daluo Jianzong." Setelah berbicara sebentar, Ye Chen berkata dengan penuh arti, "Sejujurnya, tuanku pemarah, jadi jangan membuat dirimu tidak nyaman. Kamu adalah putra Dewa Daluo Jianzong." Pria tua gendut itu menatap Ye Chen dari atas ke bawah, "Kamu tidak bisa. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa putra Dewa Daluo Jianzong juga seorang wanita." Ye Chen melirik pria tua gendut itu. "Itu tidak benar." Lelaki tua gendut itu mulai mengutak-atik alisnya lagi, "Kudengar putra Dewa Daluo Jianzong bukanlah burung yang baik, dan akan ada malapetaka berdarah kemanapun dia pergi, dan sekarang sudah masuk tanganku, itu tidak akan membuatmu merasa baik sekarang, jika kamu merebut hartamu, kamu masih harus melakukan keadilan untuk surga. Kalau begitu aku bukan putra Daluo Jianzong." Ye Chen terbatuk datar. "Jadi, kamu membodohiku."
Pria tua gendut itu memandang Ye Chen sambil tersenyum. Hanya bercanda. Ye Chen terkekeh. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Pria tua gendut itu menoleh dan pergi, aku akan mencari tempat yang bagus untuk memotongmu dan merebusnya. Darahmu bagus, aku sangat menyukainya. Banyak. Sialan, kamu masih memakainya seperti ini. Ye Chen langsung mengutuk, tapi dia tidak mendapat tanggapan sedikit pun atas kutukannya. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain melihat rantai besi rune yang menguncinya, dan memutar darahnya untuk mencoba membebaskan diri. Sangat disayangkan bahwa dia benar-benar disegel dan tidak dapat melepaskan diri dari kurungan. Apalagi ini adalah senjata ajaib kelahiran orang tua yang gendut. Begitu dia disegel oleh senjata ajaib, mungkin tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri kecuali tingkat kultivasinya tinggi. Jauh lebih tinggi dari pihak lain. Ini jelas tidak realistis, pihak lain adalah orang suci. Omong kosong. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, mengumpulkan kekuatan roda peri sangat dekat, disegel di sini, dia mungkin diseret untuk direbus kapan saja. Di luar, lelaki tua gemuk itu tampan, duduk di atas labu terbang besar, minum anggur kecil, menyenandungkan nada kecil sepanjang jalan, dan kadang-kadang terdengar suara berderak. Ye Chen meliriknya, pria itu sebenarnya memakan batu asal, dan apa yang dia makan adalah batu asal dari tas penyimpanannya. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak bisa tidak mengingat lingua kecil itu, makhluk kecil itu hanya memakan batu roh, meskipun ukurannya tidak besar, ia masih memiliki nafsu makan yang kecil, sangat mirip dengan lelaki tua gemuk sekarang. Mengalihkan pandangannya, Ye Chen menutup matanya sedikit, dan terus mengumpulkan kekuatan roda peri. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata, tetapi lelaki tua gemuk itu masih tidak berhenti, dia tidak lagi minum dan bersenandung untuk makan originium, tetapi tertidur perlu disebutkan bahwa suara dengkuran itu benar-benar tidak biasa. Baru pada malam hari keempat lelaki tua itu mendarat di sekelompok gunung dari sebuah bintang kuno kecil. Sejauh ini, Ye Chen dibebaskan, tetapi masih disegel. Tapi lelaki tua gendut itu menyiapkan panci besi besar, menyalakan api yang berkobar, dan kemudian mengeluarkan pisau dapur, menyenandungkan nada jelek sambil menyalakan rautan. Apakah orang ini benar-benar akan memotong saya dan memanggang saya? Sudut mulut Ye Chen berkedut, merasa seperti akan dibantai. Namun, Ye Chen segera menghela nafas lega, lelaki tua gendut itu mengeluarkan monster besar dari tas penyimpanan, itu adalah naga ungu, itu sangat besar, ternyata itu adalah naga semu. Naga banjir ungu sudah mati, dan roh primordial sudah lama hilang. Pria tua gendut itu lewat, keterampilan pedangnya sangat terampil, dia menguliti dan menjepit naga ungu itu. Selanjutnya, potongan daging naga dilemparkan ke dalam panci besi besar, lelaki tua gemuk itu tidak lupa memasukkan beberapa bahan aneh ke dalamnya, sehingga panci daging naga itu direbus dengan nikmat. Ini pertarungan dengan orang barbar Raja Suci. Ye Chen menyeringai, diam-diam berpikir bahwa tuan yang memakan daging naga semuanya adalah karakter yang tangguh. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua gendut itu untuk mulai makan, enak dan tak tahu malu. Tepat saat dia menonton, Ye Chen mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan menatap Tian Xiao. Ada sosok di seberang langit dari sana. Itu adalah seorang wanita di Xingyi, dan juga seorang suci. Rambut hitam yang berkibar juga diwarnai dengan kemegahan ilahi. Tepat ketika wanita di Xingyi mendarat, lelaki tua gemuk itu berdiri, menyentuh noda minyak di tubuhnya, menggosok tangannya yang tua, dan mendekat dengan senyum sedih, "Gulan, kamu di sini." Wanita di Xingyi melirik pria tua gendut itu, lalu menatap Ye Chen yang tersegel. Melihatnya, matanya yang indah menyipit sedikit, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya, tubuh suci kuno. "Bagaimana, orang yang kamu cari kali ini baik-baik saja?" kata lelaki tua gendut itu, menjilati wajah lamanya dan maju selangkah, siap menarik tangan hijau wanita di Xingyi, tetapi wanita di Xingyi membuangnya. "Tidak peduli seberapa murahnya kamu, percaya atau tidak, aku akan memotongnya untukmu." Wanita di Xingyi melirik pria tua gendut itu. Kamu masih sekeras dulu." Pria tua gemuk itu tertawa datar. "Di mana kamu menemukannya?" Wanita di Xingyi menatap Ye Chen lagi. "Bintang kuno yang mati dan sunyi." Pria tua gendut itu mengupil, bersembunyi di tanah dan tidur, "Aku dibawa keluar. Anak ini pemarah, dan memarahiku sepanjang jalan." "Omong kosong, aku tidak memarahimu." Dahi Ye Chen penuh dengan garis hitam yang mengalir deras. "Tidak lagi." Pria tua gendut itu melangkah maju dan menjentikkan jari Ye Chen lagi, "Aku mendengar semuanya. Kamu telah menyapa 18 generasi leluhurku di dalam hatimu, dan kamu selalu ingin bergegas keluar dan menendangku sampai mati. Siapa yang menyuruhmu menangkapku dan merebut bayiku?" "Saya." "Cukup." Wanita di Xingyi langsung menyela kata-kata lelaki tua gendut itu, dan menatap Ye Chen sambil terkekeh, "Anak kecil, kamu beruntung, ini akan menjadi kesempatan besar untuk membawamu kembali kali ini."
Aku tidak menyadarinya. Ye Chen cemberut. Ketika kamu mendapat kesempatan itu, kamu akan berterima kasih padaku. Pria tua gemuk itu mencubit janggutnya yang panjang. Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan aku pergi dulu? Tentu saja. Wanita di Xingyi tersenyum lembut, segera mengangkat tangannya, dan menyeka segel Ye Chen. Hah? Mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun? Ye Chen menatap Su Tian begitu segelnya dilepas. Tidak ada pakaian, apakah kamu punya? Pria tua gendut itu segera menoleh, dan dia tidak tahu bahwa dia melihat ke atas, dan wanita di Xingyi juga melihat ke langit yang sedang dilihat Ye Chen. Namun, apa yang mereka lihat belum lagi wanita telanjang, bahkan burung pun tidak. Menyadari bahwa mereka telah ditipu, keduanya segera menoleh. Bergantung pada, bagaimana dengan orang-orang? Oh, episode 1278, Anjing Kuning Besar. Anda anak nakal. Pria tua gendut itu meneriakkan kutukan, melompat ke langit, dan langsung pergi ke satu sisi. Di mana Ye Chen melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa kecepatan menyelinap benar-benar tidak tercakup. Wanita di Xingyi bernama Gulan juga mengejarnya, dan bersama dengan lelaki tua gendut itu, mereka melintasi langit seperti dua lampu peri, dan mereka memiliki ekspresi yang aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka ditipu begitu lama. Pria tua gemuk dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya tidak bisa membantu tetapi melirik Gulan, dan ekspresinya aneh, matanya seolah berkata, aku melihatmu juga, kamu juga seorang wanita, apakah kamu penasaran tentang wanita tanpa pakaian? Melihat ini dari lelaki tua gendut itu, Gulan sangat malu, siapa sangka Ye Chen akan keluar bersama mereka seperti ini. Di sisi lain, Ye Chen terbang keluar dari bintang kuno dan melangkah ke langit berbintang. Membantu. Saat dia melangkah keluar dari bintang kuno, Ye Chen mendengar teriakan minta tolong. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen melihat Afterimage melintas di depan matanya. Itu adalah seorang pemuda berbaju putih, yang sepertinya juga sedang diburu. Seperti yang Ye Chen pikirkan, di belakang pemuda berbaju putih itu memang ada seseorang yang mengejarnya, mereka juga dua orang, seorang wanita berambut ungu dan seorang lelaki tua berjubah hitam, yang melesat melewatinya. Berbeda dengan pria tua gendut dan Gulan, wanita berambut ungu dan pria tua berbaju hitam hanya semu, dan sama dengan pria tua gendut dan Gulan, mereka juga memiliki garis hitam di seluruh wajah mereka. Patut disebutkan bahwa kecepatan pemuda berpakaian putih itu membuka pelariannya memang bukan kesalahan Pot. Ye Chen berhenti, dan segera melarikan diri, seperti seberkas cahaya peri, melewati wanita berambut ungu dan pria tua berpakaian hitam dengan deru. Wanita berambut ungu dan pria tua berbaju hitam itu membeku sesaat. Anda anak nakal. Ketika keduanya dalam keadaan linglung, pria tua gendut dan Gulan juga melewati mereka. Wanita berambut ungu dan pria tua berpakaian hitam itu memiliki ekspresi malu. Mereka berdua mengejar seseorang, dan jaraknya hanya sebesar itu. Mereka berpikir, keduanya telah menghabiskan energi mereka, darah mereka melonjak, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Di depannya, Ye Chen yang melonjak, seperti seberkas cahaya, melampaui pemuda berbaju putih dalam sekejap. Aduh aku pergi. Pria muda berbaju putih itu terkejut, dia belum pernah melihat orang berlari lebih cepat darinya. Suara mendesing. Saat pria muda berbaju putih itu terkejut, pria tua gendut dan Gulan menyusul dan melesat melewatinya. Saya tidak percaya. Pria muda berbaju putih itu sedikit tidak yakin, garis kuno para dewa muncul di antara alisnya, dan kecepatannya melonjak seketika, pria tua gemuk dan Gulan yang baru saja melampaui dia disalib, dan mereka berdua tertegun. Di belakang mereka, wanita berambut ungu dan pria tua berjubah hitam juga menyusul. Mereka berempat memiliki pemahaman diam-diam dan saling melirik. Di depan, pemuda berbaju putih juga menyusul Ye Chen, dan keduanya juga saling melirik, langsung merasakan simpati satu sama lain. Berlari. Saling memandang sejenak, keduanya berteriak keras, dan mulai melarikan diri tanpa urutan tertentu, yang satu seperti cahaya dewa, yang lain seperti cahaya peri, kecepatan mereka benar-benar sebanding, sungguh menakjubkan untuk dikatakan. Meninggalkan. Di langit berbintang di belakang, pria tua gendut, Gulan, wanita berambut ungu dan pria tua berjubah hitam mengejar mereka satu per satu. Dua pria dan dua wanita, dua orang suci dan dua orang bijak, kecepatan mereka adalah menakjubkan bahu ke bahu. Sekarang, langit berbintang yang luas sedang ramai. Banyak biksu lewat tanpa bereaksi, dan mereka dipukul terbalik oleh Ye Chen dan pemuda berbaju putih. Sebelum mereka bisa menstabilkan tumit mereka, mereka ditabrak oleh pria tua gemuk di belakang mereka. Apa situasinya? Dua orang suci dan dua orang bijak mengejar dua kaisar. Kecepatan kedua kerajaan itu benar-benar tidak tercakup. Para biksu yang melihat pemandangan ini dari kejauhan secara sadar bersembunyi, dan terus berdiskusi. Ledakan. Ledakan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh bergema di langit berbintang.
Orang tua gendut dan yang lainnya melepaskan gerakan mereka, seolah-olah mereka telah mengambil bubuk mesiu, mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Ye Chen dan pemuda berbaju putih mengelak seperti darah ayam. Dengan cara ini, butuh 1 hari 1 malam untuk mengejar dan melarikan diri. Baru pada pagi hari kedua Ye Chen dan pemuda berbaju putih bergegas ke bintang kuno besar tanpa urutan tertentu, dan seperti dua pita, mereka terbang ke kota kuno di atas bintang kuno tanpa urutan tertentu. Memesan. Mengubah. Saat pemuda berbaju putih memasuki kota kuno, dia berubah menjadi seekor anjing kuning besar. Mengubah. Ye Chen juga menggunakan teknik transformasi tanpa urutan tertentu, tetapi dia hanya melirik pemuda berbaju putih. Dia ingin berubah menjadi seorang lelaki tua, tetapi dia mengikuti pemuda berbaju putih dan berubah menjadi rhubarb secara tidak sengaja. Anjing itu, bingung, dibawa ke selokan. Mereka berdua berlari ke bawah pohon berleher bengkok di pinggir jalan, dan berbaring di sana dengan sadar, dengan nafas biksu tertahan, dan kekuatan supernatural misterius mereka menutupi wajah asli mereka. Semuanya dalam sekejap mata. Begitu mereka berdua turun, lelaki tua gemuk dan gulan mengejar tanpa pandang bulu, tapi Ye Chen dan pemuda berbaju putih tidak terlihat. Kemana perginya? Pria tua gemuk itu terus melihat sekeliling. Hal yang sama berlaku untuk gulan dan yang lainnya. Kesadaran spiritual mereka menyelimuti seluruh kota kuno. Tidak ada yang memperhatikan Ye Chen dan pemuda berbaju putih di bawah pohon dengan leher bengkok. Dari sudut pandang mereka, siapa yang akan berubah menjadi dua anjing? Di bawah pohon leher bengkok, Ye Chen menggaruk rambut anjing di kepala dengan kaki anjingnya dengan keras. Dalam bentuk ini, matanya benar-benar panas. Tubuh suci kuno agungnya, Kaisar Chu yang perkasa, dan penguasa surga yang biadab berubah menjadi anjing kuning besar. Jika berita itu menyebar, itu akan menjadi orang bijak dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen menatap pemuda berbaju putih dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Pria seperti ini, tidak baik mengubah apapun, tetapi dia ingin menjadi seekor anjing, sehingga dia juga menjadi seekor anjing tanpa memperhatikan. Dibandingkan dengan dia, pemuda berbaju putih itu sangat tenang. Sambil menggaruk rambut anjing itu, dia menatap Ye Chen dan berkedip, "Ayo, katakan padaku, mengapa kedua orang suci itu mengejarmu? Katakan padaku dulu, mengapa orang bijak itu mengejarmu?" Ye Chen melirik pemuda berbaju putih. "Aku meniduri dewi mereka," pemuda berbaju putih itu berkata, tidak lupa menjilati bulu anjing di kepalanya dengan cakar anjingnya. Meski terlihat seperti anjing, ekspresinya celaka. "Aku benar-benar mengagumimu," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. "Kamu, mengapa mereka mengejarmu? Aku meniduri putra dewa mereka." "Wow." Pemuda berbaju putih itu segera memegang kaki anjing Ye Chen dengan kaki anjingnya, "Kamu masih luar biasa. Lihatlah secara terpisah." Ketika keduanya berbicara, lelaki tua gendut di sana sudah bubar, Gulan pergi ke kota kuno lain, dan kedua orang bijak itu juga pergi ke kota kuno lainnya dalam dua arah. Di kota kuno ini, hanya tersisa seorang lelaki tua gemuk, dengan sepasang mata tajam, memindai setiap jengkal kota kuno. Ye Chen masih berbaring di tanah, tetapi mata anjingnya menatap pinggang lelaki tua gemuk itu dengan penuh semangat. Ada tas penyimpanan penuh harta yang tergantung di sana, itu adalah tas penyimpanannya. Berkat Chaos Divine Cauldron berada di Laut Ilahi, jika tidak, itu akan menjadi kerugian nyata. Meskipun Ye Chen ingin bergegas keluar dan merebutnya, tetapi kekuatan lelaki tua gemuk itu lebih kuat dari iblis tua yang haus darah itu, belum lagi ada seorang wanita di Xingyi bernama Gulan di dekat kota kuno ini. 1 lawan 2, dia jelas tidak bisa melakukannya, dan jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan ditekan lagi. Telur sakit. Ye Chen menggaruk kepalanya, tapi dia tidak bisa menunjukkan jalan surga, jadi dia benar-benar terikat di mana-mana. Pria muda berbaju putih itu masih tenang, menggaruk rambut anjing dengan genit. Tangan Ye Chen gatal melihat kebajikannya yang bau dan tak tahu malu. Jika bukan karena pria tua gendut dan yang lainnya, dia mungkin akan memukulinya. Woho! Ketika keduanya berbaring tengkurap, seekor anjing hitam besar berlari dan memelototi mereka. Di sebelah anjing hitam besar itu ada seekor anjing putih besar dengan rambut halus. Mereka tampak seperti sepasang anjing. Alasan mengapa mereka memelototi Ye Chen dan pemuda berbaju putih adalah karena mereka telah menduduki wilayah mereka. Pria muda berbaju putih menyentuh dagunya dan mengedipkan mata pada Ye Chen. "Ayo bercinta dengan jalang itu. Masih ada kotoran, kamu mau makan atau tidak? Jangan ribut, katakan yang sebenarnya." Gulungan. Oh, episode 1279, Botak. Jalan-jalan kota kuno ramai, dan keempat lelaki tua gemuk itu tidak pergi. Terutama lelaki tua gemuk, berdiri di atas langit kosong kota kuno, perasaan spiritual orang bijak menyelimuti seluruh kota kuno, mencari inci demi inci, mencari satu persatu, tidak melepaskan sudut manapun. Di bawah, Ye Chen dan pemuda berbaju putih masih berada di bawah pohon leher yang bengkok.
Kedua anjing, satu hitam dan satu putih, masih memelototi mereka. Untuk mengatakan bahwa pemuda berbaju putih itu benar-benar aneh, dia mengobrol dengan dua anjing, berbicara tentang hype. Adapun Ye Chen, berbaring dengan tenang di bawah pohon, matanya bersinar terang, karena ada reinkarnasi Dacu di kota kuno ini, dan bukan satu, yang merupakan kejutan. Woho! Kedua anjing, satu hitam dan satu putih, ditinggalkan karena malu, dan ditakuti oleh pemuda berbaju putih. Setelah menakut-nakuti kedua anjing itu, pemuda berbaju putih mendorong Ye Chen, dan tersenyum sedih, ayo pergi ke istana Bixiao untuk bersenang-senang. Dewinya juga sangat cantik. Tahukah kamu, jika Murong Miaoxin mendengarkan kata-kata ini, konsekuensinya akan sangat serius. Ye Chen menoleh ke samping, menatap pemuda berbaju putih dengan penuh minat. Siapa Murong Miaoxin? Pemuda berbaju putih itu tertegun sejenak. Itu adalah orang yang ingin kamu kencani dalam mimpimu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan pikirannya tidak bisa tidak kembali ke cabang ke-9 Gunung Hengyue 100 tahun yang lalu. Seorang jalang botak memintanya untuk menipu tentang cara memilih gadis-gadis, tapi dia dipukuli ke langit. Ingatlah dahi yang berkilau itu. Saya pikir ada terlalu banyak orang. Pemuda berbaju putih mendengus dengan ketidaksetujuan di wajahnya. Sepertinya aku harus membiarkanmu memikirkannya. Ye Chen tersenyum, dan memantulkan cahaya peri ke alis pemuda berbaju putih. Dengan baik, pria muda berbaju putih itu gemetar, memeluk kepalanya dengan dua cakar, dan menggeram kesakitan. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, melihat pria ini berteriak kesakitan, dia masih sedikit keren. Benar, pemuda berbaju putih juga merupakan reinkarnasi, itulah sebabnya Ye Chen kabur jauh-jauh dan tidak pernah lepas dari pemuda berbaju putih, jadi kemanapun pemuda berbaju putih lari, dia mengikutinya ke sana. Jika hilang secara tidak sengaja, tidak akan mudah menemukannya lagi. Adapun reinkarnasi pemuda berbaju putih, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah Long Yi bajingan, sisa jiwa Taiksu Gulong. Bergantung pada, saya tidak tahu berapa lama sebelum raungan serigala yang mendominasi bergema di seluruh kota kuno. Pria tua gemuk yang berdiri di langit begitu terkejut sehingga dia ingin menemukannya, tetapi dia tidak tahu suara siapa itu. Long Yi memulihkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, mata anjing itu dipenuhi dengan air mata, dia menatap kosong ke arah Ye Chen di seberangnya, meskipun Ye Chen juga dalam bentuk seekor anjing, dia masih mengenali siapa itu sekilas. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya. Tubuh Long Yi Gu bergetar tak terkendali, kamu tidak mengecewakan 90 juta Chu Yinghun. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara. Tapi Long Yi, yang merupakan sisa jiwa Kaisar Naga, memandang Ye Chen dengan pandangan berbeda. Setengah dari tubuh suci kuno benar-benar membantai seorang Kaisar Agung. Prestasi semacam ini cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Huang dari segala usia yang lalu. Di Huang menulis mitos tentang melawan 5 kaisar sendirian, tapi apa yang diciptakan Ye Chen adalah yang pertama dari jenisnya. Ketika dia terkejut, Ye Chen mengirimkan kesadaran lain, yaitu tentang urusan dan orang-orang Dacu. Tubuh Long Yi bergetar lagi, dan dalam sinar kesadaran itu, dia menemukan sosok cantik itu, namanya Murong Miaoxin, dia meninggal di pelukannya 100 tahun yang lalu, dan berjanji di kehidupan selanjutnya untuk membiarkan dia menikahinya. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas, aku tidak menemukannya, aku yakin dia ada di surga dan 10.000 domain. Kami akan selalu menemukannya. Air mata menggenang di mata Long Yi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Ye Chen memandang Long Yi, kamu adalah sisa jiwa Kaisar Naga, kamu tahu bahwa Kunlun Su, surga Daluo, istana dewa dan dinasti Daxia, aku harus menemukan tempat-tempat ini sesegera mungkin. Mungkin. Namun, untuk penyesalan Ye Chen, Long Yi menggelengkan kepalanya dengan ringan, tanpa ingatan ini, Kaisar Naga adalah makhluk tertinggi di zaman kuno, dan era itu mungkin tidak memiliki yang Anda sebutkan. Ye Chen mengerutkan kening, apa yang dikatakan Long Yi masuk akal, tidak peduli seberapa kuat makhluk tertinggi itu, sulit untuk mengetahui apa yang akan terjadi jutaan tahun kemudian. Pergi, mereka pergi. Long Yi mengangkat kepala anjingnya dan melirik Sutian. Ye Chen mendongak dan melihat bahwa lelaki tua gemuk itu pergi, berdampingan dengan Gulan, terbang keluar dari kutukan bintang kuno, wanita berambut ungu dan lelaki tua berjubah hitam juga berbalik dan pergi dengan rasa malu di wajah mereka. Melihat ini, Long Yi hendak berubah kembali, tetapi ditahan oleh Ye Chen. Fakta membuktikan bahwa tindakan Ye Chen benar, dan 4 orang yang baru saja pergi berbalik. Akan ada banyak. Long Yi melengkungkan bibirnya, jika bukan karena tarikan Ye Chen, akan ada kegembiraan sekarang. Hilang. Tidak menemukannya, lelaki tua gemuk itu mengutuk secara diam-diam, dan pergi lagi, kali ini nyata. Tidak lama setelah mereka pergi, Ye Chen dan Long Yi kembali ke wujud manusia.
Setelah berubah menjadi bentuk manusia, keduanya tidak bisa membantu tetapi saling memandang dan terbatuk, ekspresi mereka sedikit aneh. Salah satunya adalah sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu, tubuh suci kuno dengan garis keturunan yang sebanding dengan Kaisar Agung, yang berubah menjadi seekor anjing sebelumnya, dia tidak akan keluar dari peti mati dan menendang mereka sampai mati. Melihatnya, Ye Chen mengelus dagunya, dan mengukur Long Yi ke atas dan ke bawah. Melihat mata Ye Chen tidak normal, Long Yi merasa tidak wajar ditatap. Ayo pergi, mari mengobrol dengan baik. Ye Chen meletakkan tangannya di bahu Long Yi, terlepas dari kemauan Long Yi atau tidak, dia menariknya ke gang kecil di sebelahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera, di gang kecil itu, terdengar suara teriakan Long. Segera, kedua orang itu keluar dari gang kecil. Perbedaan dari saat dia masuk adalah Long Yi dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak. Yang paling penting bukan ini, tapi rambut panjang hitam Long Yi yang tergerai, yang telah dicabut seluruhnya, perlu disebutkan bahwa dahinya masih berkilau seperti 100 tahun yang lalu. Itu masih terlihat enak dipandang. Ye Chen menggosok dagunya, dahi yang mengkilap itu benar-benar enak dipandang. Wajah Long Da menjadi gelap lagi, dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Hilang. Ye Chen menyeringai, berbalik dan berjalan ke kerumunan yang ramai. Jalang. Long Yi mengikuti di belakang kutukan. Setelah mereka pergi, kedua anjing, satu hitam dan satu putih, telah kembali ke pohon leher yang bengkok. Mereka melihat ke arah mana keduanya pergi, dan mereka sedikit bingung. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang manusia, dan mereka telah merampok wilayah itu sebelumnya. Di sini, Ye Chen dan Long Yi telah menghantui beberapa sudut kota kuno, mengambil orang yang bereinkarnasi. Setelah menemukan kota kuno ini, keduanya langsung pergi ke kota kuno berikutnya. Bintang kuno ini tidak terlalu kecil, dengan ratusan ribu kota kuno. Berkat keterampilan evolusi rahasia Ye Chen, dia dapat memastikan lokasi orang yang bereinkarnasi. Jika tidak, saya tidak tahu kapan saya akan menemukannya. Keberuntungan mereka berdua bagus, mereka menemukan ratusan reinkarnasi, dan mereka semua dibawa ke Chaos Cauldron oleh Ye Chen. Tidak pernah melihatnya. Long Yi melirik ke dalam Chaos Cauldron, meskipun ada ratusan orang, mereka semua adalah karakter kecil Dacu. Ye Chen tidak heran dengan ini, Dacu sangat besar, dan mereka berdua dari Dacu, dan mereka belum pernah bertemu satu sama lain, seperti Nian Wei dan Xie Yun, seperti Qin Yu dan Dongfang Yuyan, yang tidak pernah bertemu satu sama lain. Saat berbicara, keduanya berhenti di depan sebuah kota kuno yang besar, dan reinkarnasi terakhir dari bintang kuno ini ada di dalamnya. Sebelum memasuki kota kuno, Long Yi mulai berdoa dengan tangan terkatup, penampilannya benar-benar seperti seorang biarawan, Tuhan menunjukkan semangat, reinkarnasi adalah hati kecilku. Aku tidak tahu apakah keluargamu akan menamparmu dan membuatmu menangis jika kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta dengan seorang dewi. Ye Chen menghela nafas. Jangan membuat masalah, aku bercanda denganmu tadi, kamu tidak bisa memfitnahku di depan keluargaku. Lalu mengapa kedua orang bijak itu mengejarmu? Ye Chen menatap Long Yi dengan penuh minat. Aku memukuli putra Tuhannya. Long Yi menepuk kepalanya yang botak seolah tidak terjadi apa-apa. Aku yakin itu dipukuli. Tidak kacau. Jika kamu mengobrol seperti ini, kamu dapat dengan mudah dipukuli sampai mati saat keluar. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius, berjalan ke kota kuno, dan Long Yi tidak sabar untuk mengikuti, masih berdoa di dalam hatinya, berharap orang yang bereinkarnasi adalah hatinya. Oh, episode 1280, mereka yang tidak berlutut, mati. Kota kuno ini juga sangat makmur, jalan-jalannya ramai dengan orang, biksu datang dan pergi, tidak ada satupun manusia, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan supernatural yang hebat sepanjang jalan, saya melihat lebih dari satu orang bijak. Di satu sisi jalan, ada banyak orang. Melihat dengan hati-hati, semua penonton menunjuk ke seorang wanita compang camping. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan kaki telanjang dan rambut acak-acakan, memegang roti kukus di tangannya, berjalan di jalan sambil menggigil sambil mengunyah, dan pakaiannya yang compang camping, dia tampak seperti seorang pengemis. Dia sepertinya terstimulasi oleh sesuatu, dan sarafnya tidak normal. Sambil menggerogoti roti kukus dengan kepala menunduk, terkadang dia akan mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya dengan ngeri, seolah dia takut pada segalanya. Di dunia ini, orang-orang di kedua sisi jalan semuanya tampak jijik, banyak orang menutupi hidung mereka dan bersembunyi seperti bintang jahat, mereka terus bersumpah dan berharap wanita itu segera mati. Namun, ada dua orang yang tidak melarikan diri, melainkan berdiri di tengah jalan. Mereka adalah dua pria berjanggut besar, galak dan ganas, seperti dua perampok yang menjilati darah dengan pisau mereka. Mereka berdua tidak menghindar sama sekali, masing-masing menyentuh dagu mereka, memandangnya dari atas ke bawah,
ada cahaya cabul dan jahat di mata mereka yang galak, seolah-olah mereka tidak keberatan membawa pengemis itu kembali untuk menikmati. Gadis kecil, ikut aku. Seorang lelaki besar tersenyum, memperlihatkan gigi kuning besar yang menjijikkan. Wanita itu tampak ketakutan, dan meringkuk memegang bakpao, apalagi melihat keganasan senyum pria besar itu, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Pria besar itu melangkah maju, tersenyum cabul dan ganas. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk menyisir rambut acak-acakan wanita itu, tetapi wanita itu mengelak seperti reaksi gugup. Malu di wajahmu. Wajah lelaki besar itu tiba-tiba berubah galak, dan dia menamparnya tiba-tiba. Namun, saat pria besar itu mengayunkan telapak tangannya ke bawah, itu digenggam oleh sebuah tangan yang tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, lelaki besar itu merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu kakinya meninggalkan tanah, dan terlempar ke langit, dan sebelum dia mendarat, dia meledak menjadi kabut darah di langit. Anda, pria besar lainnya tiba-tiba mengubah wajahnya dan ingin melarikan diri, tetapi cahaya ilahi melesat dari belakangnya. Engah. Bunga darah mekar, dan lelaki besar lainnya juga berubah menjadi kabut darah. Adegan itu sangat berdarah sehingga hati orang-orang di kedua sisi bergetar, dan mereka semua memandangi dua orang yang melakukan tembakan, seorang pemuda dan kepala botak, mereka adalah Ye Chen dan Long Yi yang datang untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Ye Chen melangkah maju, ingin menyentuh pipi wanita itu. Wanita itu mengelak lagi, dan sambil tersandung ke belakang, dia menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri, memegang roti kukus dengan erat di tangannya, seolah-olah dia takut Ye Chen akan bergegas maju untuk mengambil makanannya. Hidung Ye Chen sakit, dengan air mata berlinang, dia tiba-tiba melangkah maju dan memeluk wanita itu ke dalam pelukannya. Wanita itu ingin membebaskan diri, tetapi Ye Chen memeluknya lebih erat lagi, jangan takut dengan puisi dan lukisan, kakak senior ada di sini. Sebuah kata yang hangat membuat tubuh halus wanita yang masih meronta itu bergetar, dia mengangkat pipinya, dan melihat perubahan wajah melalui rambut yang acak-acakan, dia terlihat sedikit bingung. Jangan takut. Ye Chen tersenyum, dan menepuk punggungnya dengan ringan. Wanita itu berhenti melawan dan hanya menatap kosong ke wajah itu, pelukannya sangat hangat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar berbicara lagi, menunjuk ke arah Ye Chen dan Lin Sihua, dan melihat Ye Chen memeluknya, lebih banyak orang menutupi hidung mereka dengan rasa jijik di wajah mereka. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini. Long Yi menjadi marah, memarahi, dan ada cahaya dingin di matanya. Anak muda, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, agar tidak menyebabkan kematian. Kata-kata Yuyu terdengar, itu adalah seorang lelaki tua berbaju ungu, nadanya sedikit suram, dan dia sedikit marah pada omelan Long Yi. Semuanya, berlutut dan minta maaf padanya, mereka yang tidak berlutut, mati. Ye Chen memegang Lin Sihua di satu tangan, ekspresinya acuh tak acuh, kata-katanya datar, dan sangat halus. Chang Sheng tewas dalam pertempuran di Dacu, tapi sekarang dia dalam keadaan seperti itu, rakyat jelata yang mereka lindungi semua menunjukkan rasa jijik padanya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Seorang kaisar, nada yang sangat besar. Itu adalah lelaki tua berbaju ungu lagi, dan omelannya menghancurkan bumi. Namun, detik berikutnya, kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan matanya masih penuh ketidakpercayaan ketika kepalanya tertunduk, dia langsung terbunuh dalam sekejap. Ini, wajah orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, itu adalah seorang raja. Berlutut bukanlah berlutut, kata Ye Chen ringan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengerutkan kening, dan seseorang berbisik, tidak bisakah kita bersembunyi jika kita tidak bisa diprovokasi? Namun, saat orang itu mengambil langkah, dia tertusuk oleh cahaya ilahi. Pria itu menatap kosong ke lubang darah di dadanya, matanya melotot, dia tidak percaya, dia jatuh di tempat dan mati seketika. Teman kecil, ini terlalu berlebihan. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di puncak kerajaan berkata dengan dingin. Singkatnya, berlutut bukanlah berlutut. Kata-kata Ye Chen masih datar. Mencari kematian. Pria tua berambut abu-abu itu berteriak dengan marah, dan menebas langit dengan telapak tangannya, tetapi dipukul oleh Ye Chen dengan lambaian tangannya, dan terbang ratusan kaki terbalik, dan ketika dia mendarat, ada juga genangan darah. Mendesis. Adegan itu penuh dengan suara terengah-engah, mengejutkan kekuatan bertarung Ye Chen, serta metode kejam Ye Chen. Engah, engah, engah. Di tengah suara keterkejutan, lampu peri menyala, dan sosok yang berdiri berubah menjadi kabut darah. Berlutut, kami berlutut. Segera, seseorang berlutut di tanah dengan plop. Jika mereka tidak berlutut, mereka akan dibunuh berikutnya. Meskipun mereka tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan pengemis wanita ini, mereka tahu bahwa berlutut bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Namun, tidak semua orang berlutut, masih ada beberapa orang yang berdiri di sana dengan wajah dingin. Ye Chen tidak berbicara.
Dia memegang Lin Sihua di satu tangan dan melambaikannya dengan yang lain. Dimanapun dia lewat, tidak ada orang yang berdiri, hanya kabut darah yang meledak, dan mereka yang masih berdiri musnah berkeping-keping. Berlutut, kami berlutut. Sekarang, orang-orang kaku itu juga buru-buru berlutut di tanah. Ye Chen duduk dan berdiri diam di tempat. Di kota kuno ini masih belum ada yang berlutut, ada 2 di restoran sebelah kiri, 4 di restoran tidak jauh, 1 di restoran di belakang, dan 1 di restoran di timur. Mereka semua adalah orang bijak, dan mereka sedang minum anggur berkualitas dengan tenang saat ini, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan pembunuhan Ye Chen, seolah-olah mereka tahu bahwa Ye Chen tidak berani menyerang mereka, mereka sangat percaya diri dalam pertempuran mereka. Kekuatan. 8 orang di atas, turunlah. Ye Chen berkata dengan ringan, berlututlah dan minta maaf padanya. Teman kecil, mereka yang sombong tidak berakhir dengan baik. Seorang sok bijak berbaju ungu berkata dengan santai, masih menyeruput anggur berkualitas dengan tenang, mereka yang ingin membunuh terlalu banyak tidak akan pernah membuahkan hasil. Ye Chen tidak berbicara, dan menginjak tanah dengan ringan. Segera, kota kuno itu bergetar, dan restoran yang berdiri juga runtuh di bawah kaki Ye Chen. Kali ini, 8 orang bijak semuanya turun dan melayang ke tanah. Itu masih semi bijak dalam warna ungu, dengan lembut membelai janggutnya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan suara lemah, kamu bisa memilih cara untuk mati. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menyusutkan tanah menjadi 1 inci, dan membunuh orang bijak berpakaian ungu dalam sekejap. Anda, orang bijak berpakaian ungu, yang tenang dan berangin beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki gerakan misterius seperti itu, dan bahkan dengan kultivasi orang bijaknya, dia tidak dapat mengetahuinya. Sosok Ye Chen, engah. Darah berceceran, dan setengah dari tubuh semi bijak berwarna ungu diledakkan menjadi kabut darah oleh pukulan Ye Chen. Pria tua berbaju ungu itu melangkah mundur, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, cahaya langit yang mendominasi melesat, menembus alkimia, dan kultivasi kuasi bijaknya benar-benar lumpuh dalam sekejap. Saya, basis kultivasi saya. Sok bijak berbaju ungu berteriak, tidak bisa menerima kenyataan ini. Ledakan. Pada akhirnya, tubuh terhuyung-huyung dari orang bijak berpakaian ungu tidak dapat menopang dirinya sendiri, dan berlutut di tanah dengan keras. Basis kultivasinya telah sepenuhnya dihapuskan, dia bukan lagi seorang kuasi sage berpangkat tinggi, tetapi benar-benar sia-sia. Mungkin, sampai sekarang, dia tidak benar-benar mengerti apa artinya menyesal. Dia bersikeras bahwa dia tidak terkalahkan di dunia, tetapi dia bahkan tidak selamat dari 1 langkah pun di tangan seorang kaisar. Jika dia tahu bahwa kamu Chen sangat kuat, dia seharusnya tidak berpura-pura, kamu harus berlutut dengan jujur, dan kamu tidak akan menderita bencana seperti itu. Ini. 7 orang bijak lainnya mundur satu demi satu, ekspresi mereka pucat. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapan mereka, dan orang bijak yang agung itu lumpuh setelah selamat dari setiap gerakan. Bola balik, 7 orang bijak tiba-tiba berbalik dan masing-masing melangkah ke langit karena mereka tidak bisa diprovokasi, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, mereka yang baru saja melangkah ke langit ditindas oleh tangan emas yang menutupi langit. Engah. 7 lampu langit terbang, dan darah menyembur satu demi satu, dan basis kultivasi dari 7 kuasi bijak juga musnah di tempat. Saya, basis kultivasi saya. Raungan itu menghancurkan bumi, dan mereka bukan lagi orang bijak tingkat tinggi, tetapi juga berubah menjadi pemborosan. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka, dan basis kultivasi mereka adalah hidup mereka. Melihat ini, Long Yi mencibir, biarkan kamu, jangan berlutut, ini yang kamu minta. 7 orang bijak menjerit kesakitan, dan mereka semua berlutut di tanah, baru kemudian mereka menyadari apa yang harus disesali. Jika mereka berlutut, mereka tidak akan mengalami bencana seperti itu, seperti yang dikatakan Long Yi, mereka bertanya untuk itu semua. Sejauh ini, di kota kuno ini, tidak ada lagi yang berdiri, satu demi satu berlutut, semua orang gemetar, seperti Lin Sihua sebelumnya, dengan wajah pucat dan mata penuh kengerian. Ye Chen pergi, memegangi Lin Sihua yang masih gemetar ketakutan. Dia tidak melawan, dan membiarkan Ye Chen memeluknya. Tangan hangat yang besar itu memberinya kehangatan yang tak ada habisnya, membuatnya tidak ingin melawan, dan merasa bahwa pemuda di depannya sangat baik. Mengapa? Di belakangnya, 8 orang bijak meraung, menusuk hati, kami tidak punya keluhan denganmu, kenapa? Ye Chen berjalan keluar dari kota kuno, sosoknya menghilang, tetapi suara agung dan dingin kembali, kelangsungan hidup rakyat jelata di 10.000 wilayah dimenangkan dengan memperjuangkan 90 juta jiwa heroik, dan dia adalah salah satunya. Setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon, setiap rerumputan, setiap bunga, dan setiap makhluk di Wanyu, termasuk Anda, berutang pada mereka.